sahabat channel semua, kita berjumpa lagi dengan channel Bram Milano. Oke, saat ini kita berada di pengusaha serbuk beling atau gasir mill. Ini bahan bakunya dari beling-beling bekas yang sudah tidak terpakai. Ini contoh bahan beling-belingnya. Juga bisa dijual dan tergantung pesanan. Sudah jadi, sudah berkemas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ini dengan Pak Basri ya Pak? Iya. Pak Basri. Ini begini Pak, saya tuh tertarik sekali dengan usaha Bapak. Dan pas ngeliat itu saya sungguh terkejut Pak. Intinya ingin tahu sampai sejauh mana dan prosesnya seperti apa. Cuma saya di sini mau tanya-tanya dulu sebentar Pak. Boleh minta waktunya Pak? Iya. Untuk usaha beling ini itu Bapak punya ide dari mana Pak?
bisa bikin beling, dibikin serbuk bisa halus seperti itu. Itu idenya dari mana awal mulanya, Pak? Sebetulnya kalau ide mau udah banyak ya yang eh, giling beling seperti itu, seperti di eh, Jatiwangi itu banyak yang giling beling itu pakai balmil. Cuman kita kan ngirit biaya Iya. gitulah, ngirit biaya, jadi mesinnya bikin sendiri, Mm-mm. terus coba dijual, ternyata laku juga Iya. gitu. Dan itu juga saya cukup tertarik sekali Pak dengan mesinnya bikin sendiri itu. Bapak merancang sendiri lalu Bapak aplikasikan apa gimana itu, Pak? Ya sebetulnya awalnya sih terinspirasi dari blender ya. Kita Mm-mm. lihat dari Di blender. blender ya. Jadi cara kerja blender semacam itu, eh, ketika mencacah buah ataupun eh, es batu menjadi hancur, menjadi Mm-mm. jus, itu eh, tadinya ke sana gitu. Jadi Oh iya. idenya dari sana kita aplikasikan ke mesin yang lebih besar, dicoba dipakai menghancurkan kaca atau beling, ternyata bisa Mm-mm. hancur, bisa Bisa ya. halus. Oh. Dan ini untuk jenis belingnya sendiri itu Pak, apakah belingnya bebas? Apakah dibatasi harus beling-beling yang bagaimana gitu? Sebetulnya yang namanya kaca itu ya, yang namanya kaca Kaca ya. dari jenis apa aja sama sebetulnya, menurut pendapat saya gitu ya. Mm-mm. Sama. Jadi misalnya ada kaca dari tabung TV, ada kaca yang bekas jendela ataupun kaca nako, itu kan sama-sama kaca. Jadi Mm-mm. bahan bakunya awalnya sama gitu. Kecuali yang seperti kayak porselen itu kali marmer ya Pak ya. Iya, terus yang membedakan itu di warna, di Di warna warna aja. ya. Jadi kalau udah pakai warna ya jelas beda. Oh, kalau soalnya kalau digiling eh, kemudian gilingnya masih agak kasar, itu warnanya muncul lagi, muncul lagi. Jadi kalau umpamanya beling-beling obat, botol-botol obat itu yang warnanya agak kuning atau bekas minuman energi, itu kan agak-agak coklat gitu, Mm-mm. warnanya muncul lagi Nah, seperti itu. oke Pak. Nah terus ini untuk omset penjualannya Pak, untuk menjualnya target kita menjual itu kira-kira kemana aja Pak, itu untuk bahan apa gitu. Sekarang masih bergulat di glasir ya, glasir untuk genteng glasir. Jadi kita jualnya ke Jatiwangi, tapi untuk ke depan saya punya angan-angan lah, punya angan-angan. Mm-mm. Kita pengennya jual ke pabrik-pabrik keramik, Mm-mm. tapi mereka butuhnya itu silika, bukan beling Nah oh gitu. iya, ada yang lupa ini tuh namanya apa Pak kalau udah jadi serbuk halus seperti tepung itu namanya apa sih? Jadi sebetulnya kalau nama atau istilah itu berbeda-beda, tergantung dari eh, penggunaannya gitu. Misalnya di genteng itu disebutnya frit. Nah, Prit, prit kalau ya. serbuk belingnya itu disebut frit. Kalau di bahasa umumnya itu glass powder Glass atau powder. serbuk kaca. Tapi kalau lihat dari bahan awalnya itu
pembuatan awalnya itu kan dari silika. Mhm. Jadi ternyata setelah diteliti oleh para mahasiswa itu ternyata kandungan silikanya masih 91%. Jadi wajar meskipun itu berasal dari kaca, tapi kandungan silikanya masih tinggi, masih 91%-an, sehingga wajar kalau kita sebut serbuk silika juga itu meskipun berasal dari daur ulang beling gitu. Jadi Oke, begitu ya Pak. Nah, iya, ini untuk yang terakhir Pak, untuk jenis usaha seperti ini apakah sudah banyak yang mencoba usaha seperti ini atau hanya sebagian orang saja Pak? Itu. kalau yang usaha di bidang ini sebetulnya banyak yang tapi mereka usahanya di khusus untuk glasir atau frit lah Gelasan benang mungkin ya? untuk kalau untuk gelasan, untuk benang itu benang gelasan itu sedikit juga yang pakai, soalnya mereka menggunakannya juga sedikit, jadi masih secara tradisional buatnya itu dengan ditumbuk ataupun pakai gulundungan lah, itu jadi masih sedikit, eh, ya produksinya tuh masih sedikit gitu. Tapi kalau kita ingin ke proyek yang lebih besar atau umpamanya pangsa pasarnya yang lebih besar, ya kita harus buktikan dulu bahwa itu silika gitu. Jadi kita jualnya ke pabrik-pabrik keramik gitu, silika, jual silika, bukan jual serbuk beling gitu. Jualnya silika. Iya, oke Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas info-infonya ya, cukup menarik sekali. Dan dari saya mohon izin nih Pak, barangkali nanti videonya tayang di YouTube. Saya mohon izin ya Pak ya. Boleh. Nah, oke guys, untuk teman-teman semua, barangkali ada yang tertarik untuk usaha jenis seperti ini atau misalnya ada yang mau investasi permodalan, silahkan bisa menghubungi di channel YouTube saya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.